pemikiran Aristoteles tentang ekonomi. Aristoteles adalah salah satu filosof yang dianggap sangat berjasa dalam meletakkan sendi-sendi pertama rasionalitas Barat adalah Aristoteles, yang merupakan murid Plato. Meskipun di antara keduanya terdapat perbedaan pandangan, tetapi Aristoteles dianggap sebagai murid yang mewarisi pemikiran gurunya dan dianggap sebagai salah satu tokoh penggerak zaman. Dia juga dianggap sebagai peletak tongkat dasar dalam sejarah pemikiran Barat. Bahkan Mikhail Hart menilai bahwa Aristoteles adalah seorang filosof dan ilmuwan terbesar dalam dunia masa lampau. Dia melopori penyelidikan ihwal logika, memperkaya hampir tiap cabang falsafah, dan memberi sumbangsih tak terperikan besar terhadap ilmu pengetahuan. Meskipun banyak ide-ide Aristoteles yang tampak ini sudah ketinggalan zaman, tetapi yang paling penting dari apa yang pernah dilakukannya adalah pendekatan rasional yang senantiasa melandasi karyanya. Pengaruh pemikirannya. Pengaruh Aristoteles terhadap cara berpikir Barat di belakang hari sungguh mendalam. Di zaman dulu dan zaman pertengahan, hasil karyanya diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa Latin, Arab, Itali, Prancis, Ibrani, Jerman, dan Inggris. Penulis-penulis Yunani yang muncul kemudian, begitu pula filosof-filosof Byzantium mempelajari karyanya dan menaruh kekaguman yang sangat. Perlu juga dicatat bahwa pikirannya banyak membawa pengaruh pada filosof Islam dan berabad-abad lamanya. Tulisan-tulisan yang menominir cara berpikir Barat, Ibn Rushd, mungkin filosof Arab yang paling terkemuka, mencoba merumuskan suatu perpaduan antara teologi Islam dengan rasionalisme. Aristoteles, Maimonides, pemikir paling terkemuka, yaitu abad tengah, berhasil mencapai sintesa dengan Yudaisme, tetapi hasil kerja paling menggemilang dari perbuatan macam itu adalah Summa Theologia. Cendekiawan Nasrani St. Thomas Aquinas. Di luar daftar ini masih sangat banyak kaum cerdik pandai abad tengah yang terpengaruh demikian dalamnya oleh pemikiran Aristoteles. Kekaguman orang kepada Aristoteles menjadi begitu melonjak di akhir abad tengah, tak kalah keadaan sudah mengarah pada penyembahan berhala. Sejarah perkembangan teori ekonomi adalah suatu pemikiran kapitalisme yang terlebih dahulu yang harus dilacak melalui sejarah perkembangan pemikiran ekonomi dari era Yunani kuno sampai era sekarang. Aristoteles adalah yang pertama kali memikirkan tentang transaksi ekonomi dan membedakan di antaranya antara yang bersifat natural atau unnatural. Transaksi natural terkait dengan pemuasan kebutuhan dan pengumpulan kekayaan yang terbatasi jumlahnya oleh tujuan yang kehendakinya. Transaksi unnatural bertujuan pada pengumpulan kekayaan yang secara potensial tak terbatas. Dia menjelaskan bahwa kekayaan unnatural tak terbatas karena dia menjadi akhir dari dirinya sendiri ketimbang menjadi sarana menuju akhir yang lain, yaitu pemenuhan kebutuhan. Contoh dari transaksi ini disebut adalah perdagangan moneter dan retail yang diejek sebagai unnatural dan bahkan tidak bermoral. Pandangannya ini kelak akan banyak dipuji oleh para penulis Kristen di abad pertengahan. Bila dibandingkan, Plato membela anggapan bahwa mereka yang ditugaskan untuk memimpin negara harus menguasai ilmu hitung. Sedangkan Aristoteles yang lebih cenderung ke arah pandangan filsafat sejarah daripada masalah-masalah kemasyarakatan. Agaknya, di sini sudah mulai terlihat perbedaan faham antara ekonomi literal dan ekonomi kuantitatif. Misalnya, pada Quesnay dapat kita melihat suatu kecenderungan yang jelas ke arah pandangan kuantitatif. Kini, analisa kuantitatif makin lama makin mencapai kemenangan. Dalam bukunya Negara, Aristoteles membedakan oikonomi
yang mempelajari cara-cara mengatur rumah tangga, dan krematisti yang mempelajari aturan-aturan pertukaran. Dan sebenarnya dapat pula dianggap sebagai pelopor ekonomi teoretika. Aristoteles juga membela kepemilikan pribadi yang menurutnya akan dapat memberi peluang seseorang untuk melakukan kebajikan dan memberikan derma dan cinta sesama yang merupakan bagian dari jalan emas dan kehidupan yang baik ala Aristoteles. Dalam keadaan itu, tulisan-tulisan Aristoteles lebih merupakan semacam bungkus intelek yang jitu tempat mempertanyakan problem lebih lanjut daripada semacam lampu penerang jalan. Aristoteles yang gemar meneliti dan memikirkan ihwal dirinya tak salah lagi kurang sepakat dengan sanjungan membabi buta dari generasi berikutnya terhadap tulisan-tulisannya. Beberapa ide Aristoteles kelihatan reaksioner diukur dengan kacamata sekarang. Misalnya, dia mendukung perbudakan karena dianggapnya sejalan dengan garis hukum alam. Dia percaya kerendahan martabat wanita ketimbang laki-laki. Kedua ide ini tentu saja mencerminkan pandangan yang berlaku pada zaman itu. Tetapi, tak kurang pula banyaknya buah pikiran Aristoteles yang mencengangkan modernnya. Misalnya kalimatnya, kemiskinan adalah bapaknya revolusi dan kejahatan. Dan kalimat, barang siapa yang sudah merenungi dalam-dalam seni memerintah manusia, pasti yakin bahwa nasib sesuatu imperium tergantung pada pendidikan anak-anak mudanya. Tentu saja, waktu itu belum ada sekolah seperti yang kita kenal sekarang. Di abad-abad belakangan, pengaruh dan reputasi Aristoteles telah merosot bukan alang-kepalang. Namun, ada yang berpikir bahwa pengaruhnya sudah begitu menyerap dan berlangsung begitu lama, sehingga saya menyesal tidak bisa menempatkannya lebih tinggi dari tingkat urutan seperti sekarang ini. Tingkat urutannya sekarang ini terutama akibat amat pentingnya ke-13 orang yang mendahuluinya dalam urutan. Masalah ekonomi hadir seiring dengan keberadaan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan akan makanan dan minuman, berpakaian, bertempat tinggal, dan hidup dengan layak mendorong manusia melakukan tindakan ekonomi. Bercocok tanam, bertani, berburu, menebang pohon, kerajinan tangan, berdagang, dan seterusnya. Dengan kegiatan ekonomi juga, manusia sebenarnya mengekspresikan sosialitanya, dan melalui tingkatan ekonomi, melalui pertukaran kata Aristoteles dan Neocamni etis, manusia berinteraksi dan membentuk suatu komunitas. Seiring dengan perkembangan peradaban, kebutuhan manusia semakin meningkat, demikian juga cara dan sarana pemenuhan kebutuhan itu makin beragam. Industrialisasi perdagangan antar negara dan kegiatan bisnis lainnya kini semakin merebak dan bahkan mengancam keberadaan komunitas. Tindakan ekonomi tidak lagi menunjukkan karakter sosialitas manusia dan tanggung jawabnya terhadap yang sosial itu, tapi malahan sebaliknya, mengancam, melemahkan, dan menghancurkannya. Inilah keprihatinan utama kehidupan ekonomi sekarang ini. Tapi jangan lupa, 2500 tahun yang lalu, seorang filsuf Yunani telah merefleksikan masalah ekonomi semacam itu. Aristoteles mengecam sistem dan tindakan ekonomi yang tidak wajar, tidak adil, dan tidak sah, karena merugikan dan merusak kehidupan bersama masyarakat negara kota. Dalam pandangan Aristoteles, kegiatan perekonomian terikat dengan sebuah etika, yaitu etika polis. Dalam refleksi ini, penulis akan membahas pemikiran ekonomi sang filsuf Yunani ini. Pertama-tama akan dipaparkan terlebih dahulu hakikat negara sebagai komunitas etis dalam pandangan Aristoteles. Kemudian akan dibahas bagaimana aktivitas ekonomi sebagai bagian dari kegiatan dalam negara polis, serta pandangan dan teori-teori ekonomi menurut Aristoteles. Dan di akhir tulisan ini, penulis akan mengemukakan sejumlah penilaian kritis. Dalam karya-karyanya,
sebenarnya Aristoteles tidak membahas persoalan-persoalan ekonomi secara luas dan berdetail. Pemikiran ekonomi Aristoteles ini paling-paling hanya bisa ditemukan dalam politik, terutama pada buku 1 dan pada buku 5 dari karyanya yang berjudul Nicomachean Ethics. Lagi pula, gagasan-gagasan ekonominya lebih merupakan bagian dari pembahasan komprehensifnya mengenai teori politik, ketimbang sebagai pemikiran filosofis yang mandiri atau bidang refleksi yang tersendiri. Tegasnya, ini lebih pantas disebut sebagai uraian mengenai pemikiran sosiologi politik daripada pembahasan panjang mengenai sosiologi ekonomi atau ilmu ekonomi yang bersifat teknis sebagai bagian dari filsafat kenegaraan, masalah-masalah ekonomi terkait dengan kehidupan warga dalam masyarakat polis, yakni bagaimana mewujudkan kehidupan yang baik dan bermutu. Bagi Aristoteles, negara ideal itu bisa dicapai jika negara polis memiliki sarana, syarat-syarat, aturan, atau konstitusi yang memungkinkan suatu polis dapat dikelola secara baik dan mendatangkan kebahagiaan bagi semua anggotanya. Syarat penting bagi eksistensi warga kota tersebut adalah tersedianya harta benda untuk memenuhi semua kebutuhan hidup warga. Namun demikian, bukan berarti pemenuhan kebutuhan ekonomi warga ini ditangani langsung oleh negara atau aparatur negara, tidak juga oleh warga negara yang bebas. Sebaliknya, urusan ekonomi ini ditangani dalam lingkup tanggung jawab rumah tangga, sedangkan pengelolaannya diserahkan kepada para pembantu dan budak. Aristoteles menulis, "Property is a part of the household, and the art of acquiring property is a part of the art of managing the household. For no man can live well, or indeed live at all, unless he be provided with necessary." Yang artinya, harta benda adalah bagian dari rumah tangga, dan cara memperolehnya juga adalah bagian dari cara mengelola rumah tangga. Karena orang tidak bisa hidup dengan baik, bahkan orang tidak bisa hidup sekedar hidup saja kecuali ada harta benda. Aristoteles mencermati dengan jelas bahwa rumah tangga memenuhi kebutuhan hidupnya melalui pertanian, berburu, memancing, dan membuat kerajinan seperti menenun dan memintal. Rumah tangga juga harus menghasilkan surplus yang cukup untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari mereka. Tapi menurut Aristoteles, tidak mungkin warga negara yang bebas melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, karena niscaya mereka tidak akan memiliki waktu luang untuk mengelola polis dan memikirkan kebaikan semua warga kota. Oleh karena itu, Aristoteles mengusulkan agar warga negara harus memiliki instrumen untuk mengelola rumah tangganya. Ada 2 instrumen yang disebut Aristoteles. Yang pertama, instrumen produktif, yakni mekanisme untuk memproduksi hasil atau tujuan di luar pekerjaan. Saya kira ini terkait dengan seni pemerolehan kekayaan. Dan kedua, instrumen tindakan, yakni pelayanan dan budak yang keberadaan memungkinkan hidup yang baik dengan melayani tuannya. Keduanya dibutuhkan dalam pengelolaan rumah tangga, karena pengelolaan rumah tangga menjadi bagian dari upaya menciptakan kebaikan publik. Maka Aristoteles selalu mencoba membuat pemilihan mengenai praktek-praktek ekonomi, macam apa yang mendukung bagi kebaikan negara kota atau polis, sehingga dipandang sebagai kegiatan yang absah dan natural, dan mana yang tidak mendukung kebaikan. Jenis kegiatan ekonomi yang absah adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk sekadar memenuhi nafkah hidup sehari-hari dengan syarat kecukupan alamiah, yakni dalam rangka menjamin adanya persediaan barang-barang yang dapat disimpan dan yang diperlukan untuk kehidupan dan bermanfaat bagi polis atau rumah tangga. Bertani, berburu, memancing, menenun, memintal, dan sebagainya adalah cara pemerolehan yang sah, karena harta benda atau
Kekayaan yang dihasilkan dari pekerjaan itu diperoleh secara alamiah. Disediakan alam untuk kebutuhan sehari-hari manusia. Ia tetap absah menurut Aristoteles, sepanjang dilakukan tidak untuk mengejar keuntungan semata-mata atau untuk mengejar harta secara tak terbatas. Hal ini juga berlaku dalam mekanisme pertukaran yang dilakukan antar asosiasi atau rumah tangga. Dalam pertukaran atau di sini Aristoteles telah membuat distingsi penting tentang nilai guna dan nilai tukar barang. Orang-orang yang memiliki sejumlah barang yang berbeda saling melakukan pertukaran untuk memenuhi kebutuhan yang muncul melalui barter. Misalnya gandum ditukar dengan sepatu, sejumlah pulpen ditukar dengan buku, bangunan rumah ditukar dengan sebidang tanah, dan seterusnya. Pertukaran semacam ini perbolehkan karena memenuhi syarat-syarat kecukupan alamiah itu dan not contrary to nature. Pemikirannya tentang teori nilai atau value dan harga atau price. Kemudian kontribusi terbesar Aristoteles terhadap ilmu ekonomi adalah pemikirannya tentang pertukaran barang atau exchange of commodity dan kegunaan uang dalam pertukaran barang tersebut. Menurut pandangan Aristoteles, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tetapi keinginannya relatif tanpa batas. Ia membenarkan dan menganggap alami kegiatan produksi yang dimaksudkan untuk menghasilkan barang guna memenuhi kebutuhan. Namun, kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas itu dikecamnya sebagai sesuatu yang tidak alami atau unnatural. Menurut pandangan Aristoteles, barter dianggap hal yang wajar dan bersifat alami dan baik menurutnya, karena merupakan hal yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami dan tidak ada laba ekonomi yang diperoleh dari pertukaran barang-barang tersebut. Namun dalam kehidupan sekarang ini, hal itu merupakan suatu yang asing dan tidak produktif, karena tidak melihat dampak positif dari perdagangan. Pertukaran barang dalam bentuk barter bertujuan untuk memenuhi kebutuhan alami, sebab tidak ada laba ekonomi yang diperoleh dari pertukaran barang dengan barang. Hal ini dianggap wajar oleh Aristoteles. Akan tetapi pertukaran yang menggunakan uang untuk memperoleh laba dikecamnya. Dalam kehidupan manusia, masa sekarang tentu pandangan Aristoteles ini dianggap sangat asing dan tidak produktif, sebab tidak melihat dampak positif dari perdagangan. Pada tahap ini, Aristoteles tidak mempersoalkan mata uang sebagai alat pertukaran yang bersifat alami. Namun samar-samar ia mulai khawatir juga ketika uang sudah mulai dilembagakan. Dalam sistem pertukaran tersebut ada tendensi yang berkembang yang menurut Aristoteles menjadi tidak alamiah lagi, yakni kecenderungan transaksi yang semata-mata untuk mengejar uang belaka. Tendensi ini terus berkembang sehingga pertukaran dan perdagangan menjadi bisnis yang ditujukan untuk mengakumulasi uang. Uang ditukarkan dengan barang-barang, lalu barang-barang ini ditukar lagi untuk memperoleh uang yang lebih banyak. Seolah-olah uang adalah tujuan orang dan segala yang lain harus mendukung tujuan itu. Kecenderungan itulah yang mendorong Aristoteles mengecam cara-cara riba atau usuri sebagai cara memperoleh penghasilan yang tidak adil, yakni sebuah transaksi pertukaran yang dimaksud untuk memperbesar modal atau uang melalui sistem bunga. Demikian juga monopoli perdagangan yang dilakukan untuk meraih keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Riba dan monopoli adalah cara memperoleh yang tidak sah dan tidak alamiah atau unnatural karena ditujukan untuk suatu jumlah kekayaan yang tidak terbatas dan diperoleh dengan cara mengorbankan orang lain. Padahal bagi Aristoteles ada batas-batas kepemilikan harta benda yang diperlukan bagi rumah tangga masyarakat kota agar bisa mencapai happiness, good life, dan kesejahteraan bersama. Teori ekonomi Aristoteles. Sebagaimana disinggung dalam bagian 2 di atas, sesungguhnya perhatian utama Aristoteles tercurah pada pembahasan teori ekonomi natural dan berkeadilan yang menjadi kegiatan ideal kehidupan yang baik dan berkeutamaan dari warga negara. Oleh karena itu, analisis ekonominya lebih memusatkan diri pada kecenderungan-kecenderungan subjektif
sang pelaku ekonomi sendiri, yakni kebutuhan dan pemuasan atas kebutuhan itu. Menurut Aristoteles, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tetapi keinginannya yang relatif tak terbatas. Kegiatan produksi yang semata-mata untuk memenuhi hasrat manusia yang tanpa batas dikecapnya sebagai tidak adil. Yang pertama adalah kegiatan mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangga, dan yang kedua adalah usaha untuk memperoleh keuntungan sifatnya. Misalnya perdagangan yang didorong oleh motif keuntungan sebesar-besarnya. Aristoteles mencela yang kedua dan memuji yang pertama. Demikian juga ia membedakan antara kegunaan dan keuntungan dari analisis ekonomi ini. Setidaknya ada beberapa gagasan utama Aristoteles yang pada dasarnya menjadi semacam embrio dari pemikiran ekonomi dewasa ini. Adam Smith misalnya mengambil banyak insight dari pemikiran-pemikiran ini. Pertama, teori tentang nilai Aristoteles telah membuat perbedaan antara nilai guna dan nilai tukar barang, bahwa nilai tukar barang dihasilkan dari nilai gunanya. Sayangnya Aristoteles tidak sampai membuat perumusan yang mengenai nilai harga, yang baru dikembangkannya oleh pengikutnya kemudian karena ia dihadapkan oleh problem keadilan dalam penetapan harga itu, yakni keadilan komutatif. Dalam hal ini Aristoteles mengecam monopoli pasar oleh satu orang karena merupakan cara bertransaksi yang tidak adil. Namun demikian, secara bersamaan sesungguhnya Aristoteles telah berusaha mencari hukum keadilan dalam penetapan harga. Keadilan itu terletak pada tercapainya prinsip keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, dan dengan adanya uang sebagai medium pertukaran. Keseimbangan dalam penetapan harga maupun dalam pertukaran sesungguhnya bisa menjadi ukuran bagi hukum keadilan. Secara logis, bila praktek monopoli yang dalam definisi Aristoteles sebagai dominasi penjual atau pembeli tunggal dalam pasar dianggap tercela dan tidak adil, maka sebaliknya Aristoteles akan bisa menerima praktek transaksi pertukaran yang dilakukan dalam pasar kompetitif, di mana individu-individu bisa terlibat dalam mekanisme tersebut, tanpa ada seorang pun yang bisa dengan semaunya merubah harga. Kedua, teori tentang uang. Bagi Aristoteles, uang adalah medium pertukaran, sekaligus juga bisa dipakai untuk mengukur nilai barang. Keberadaan uang sebenarnya digunakan untuk menggantikan sistem barter, pertukaran barang dengan barang. Bila barter tidak dimungkinkan karena barang yang kita harapkan tidak ada dan karenanya kita memerlukan barang lain untuk kita pertukarkan dalam proses barter selanjutnya. Dan biasanya, uang yang dijadikan alat pertukaran memiliki nilai yang relatif stabil dan mudah dibawa. Ketiga, tentang bunga. Aristoteles mengutuk bunga yang ada dalam sistem riba. Ia menolak sistem riba atau transaksi pertukaran yang bermaksud semata-mata memperanak-pinakkan uang untuk memperbesar modal atau uang. Keempat, Aristoteles membuat pembedaan 3 jenis keadilan: keadilan distributif, keadilan korektif, dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menyangkut distribusi barang, termasuk kekuasaan politik dan hak milik di antara anggota masyarakat sesuai dengan prinsip sumbangan atau jasa setiap orang. Keadilan korektif adalah bentuk keadilan yang berfungsi untuk melindungi individu dari kemungkinan kerugian yang tidak semestinya, baik dalam transaksi yang dikehendaki maupun yang tidak dikehendaki. Keadilan jenis ini biasanya terwujud dalam undang-undang yang memberi kompensasi atau ganti rugi bagi pihak yang dirugikan dalam transaksi dan hukuman bagi yang merugikan. Prinsip yang mau ditegakkan adalah kesamaan kedudukan setiap orang dan masing-masing orang tidak boleh merugikan yang lain. Sementara keadilan komutatif adalah keadilan bagi masing-masing pihak untuk menerima sesuatu yang baik dan menguntungkan secara timbal balik. Dalam karyanya Nicomachean Ethics, Aristoteles memandang keadilan sebagai keutamaan. Kehidupan yang baik akan tercapai bila prinsip-prinsip keadilan dilaksanakan. Namun demikian, keadilan bagi Aristoteles
tidak selalu merupakan kesamaan, karena ada juga ketidaksamaan yang justru mencerminkan rasa keadilan. Bila dibandingkan dengan Plato membela anggapan bahwa mereka yang ditugaskan untuk memimpin negara harus menguasai ilmu hitung, sedangkan Aristoteles yang lebih cenderung ke arah pandangan filsafat sejarah daripada masalah-masalah masyarakatan. Agaknya di sini sudah mulai terlihat perbedaan paham antara ekonomi literal dan ekonomi kuantitatif. Misalnya pada Queensney dapat kita melihat suatu kecenderungan yang jelas ke arah pandangan kuantitatif. Sedangkan pada Adam Smith terlihat kecenderungan ke arah pandangan filsafat sejarah. Kini analisa kuantitatif makin lama makin mencapai kemenangan. Dalam bukunya Negara, Aristoteles membedakan oikonomi yang mempelajari cara-cara mengatur rumah tangga dan kremastisti yang mempelajari aturan-aturan pertukaran. Dan sebenarnya dapat pula dianggap sebagai pelopor ekonomi teoretika. Menurut Aristoteles, kepala keluarga berusaha agar dapat pemenuhan kebutuhan sebaik-baiknya dalam lingkungan rumah tangganya. Bila mana oikos atau rumah tangga yang satu mempunyai benda tertentu dalam jumlah lebih, maka adalah logis bahwa benda tersebut ditukar dengan benda-benda surplus oikos lainnya. Begitu pula Aristoteles mengandalkan perbedaan antara nilai pakai dan nilai tukar dengan menyatakan bahwa sepasang sepatu dapat digunakan atau dipakai, tetapi dapat pula digunakan untuk ditukar. Anggapan selanjutnya adalah bahwa baik uang maupun pertukaran yang dimungkinkan oleh uang adalah esensial bagi kehidupan masyarakat. Atau kita dapat membayangkan sendiri kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh sesuatu barter ekonomi. Aristoteles menguraikan uang sebagai benda yang semula diidamkan oleh setiap orang karena kemungkinan penggunaan yang langsung dan dengan diterima sebagai suatu alat pertukaran disebabkan karena semua orang mempunyai kepastian bahwa uang tersebut dapat dialihkan pihak lain. Akan tetapi, ia menekankan bahwa usaha untuk mencapai uang janganlah dijadikan tujuan, seperti halnya dalam hubungan membeli dan menjual, bahkan secara lebih spesifik dalam hal meminjamkan uang dengan mendapatkan bunga modal. Pandangan modern kini adalah bahwa ilmu ekonomi merupakan sebuah ilmu pengetahuan otonom.